Kali ini kami akan mempersembahkan sebuah video pendek tentang pembelajaran praktikum dietetika PTM dengan prinsip PPEPP menggunakan metode Blended Simulated Internship. Praktek ini merupakan termasuk praktek tematik mata kuliah diet PTM, PSG, konseling gizi, dan SKP. Prinsip PPEPP dimulai dari perencanaan pengorganisasian. Perencanaan ini meliputi penjadwalan kegiatan, penggunaan sarana prasarana, penyiapan instrumen termasuk SOP dan IK, koordinasi dengan prodi, serta koordinasi antar rekan PLP. Proses pelaksanaan. Blended Simulated Internship merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pembelajaran praktikum dietetika PTM. Blended Simulated Internship merupakan pembelajaran di mana mahasiswa memperoleh pengalaman belajar mirip dengan lingkungan profesional, yaitu asuhan gizi klinik pada pasien rawat inap. Sebagian mahasiswa hadir secara fisik dan sebagian lainnya mengikuti secara virtual. Proses pelaksanaan dimulai dari persiapan protokol kesehatan praktikan yang hadir secara luring atau daring. Pendataan dilakukan dengan koordinasi bersama prodi. Mahasiswa mengisi self-assessment 1 hari sebelum hadir di laboratorium gizi klinik. Mahasiswa wajib menggunakan APD lengkap dan tetap mematuhi protokol kesehatan ketika melakukan praktikum di laboratorium. Sarana dan prasarana disiapkan sesuai perencanaan. Terdapat 4 mahasiswa praktikan, 1 intern, 1 dosen pembimbing, dan 1 operator dalam setiap praktikum dietetika PTM dengan metode Blended Simulated Internship. Proses pelaksanaan praktikum meliputi simulated internship untuk proses screening gizi, asesmen gizi, penetapan diagnosis gizi, intervensi gizi, dan monitoring evaluasi dari 1 pokok bahasan yang diambil di RPS, yaitu asuhan gizi klinik untuk diabetes mellitus dengan komplikasi gagal ginjal kronis. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Ibu. Ya, Mbak. Ya, Ibu, saya ahli gizi dari Bangsal Mawar. Nama saya Mega. Ibu, saya melihat makanan Ibu kok nggak dihabisin. Kenapa sih? Masih mual, Mbak? Oh, masih mual. Masih sering nggak Bu mualnya? Oh, masih. Oh, ya. Kalau saya mengganggu Ibu sekedap untuk menimbang berat badan, bolehkah Ibu? Ibu, saya mau bertanya, Ibu masih mual nggak ya? Masih, Bu. Oh, masih. Muntah-muntah nggak Ibu? Masih. Oh, muntah-muntahnya berapa kali? Ini tadi sudah 3 kali, Mbak. Oh, 3 kali. Nih, baik Ibu. Selanjutnya saya akan menanyakan makanannya Ibu konsumsi sehari kemarin ya. Ya, baik teman-teman. Jadi diagnosis gizi yang kita ambil yaitu NI 2.1, asupan melalui oral kurang berkaitan dengan nafsu makan yang menurun, mual dan muntah, yang ditandai dengan hasil recall 24 jam yang kurang. Dan diet yang kita ambil adalah diet DM 1700. Kemudian bentuknya lunak dengan tujuan meningkatkan asupan makannya lebih dari sama dengan 50% dan mengontrol glukosa darah menuju normal.
Selamat siang, Bu. Siang. Kok makanannya nggak dihabisin, Bu? Kenapa masih mual? Masih mual. Muntah nggak tadi hari ini? Muntah. Muntah berapa kali? 3. Terus apa lagi? Ada keluhan apa lagi? Masih nyeri? Nyerinya masih sedikit. Nafsu makannya gimana? Ya, dibandingin kemarin sudah lumayan sih. Baik Ibu, hari ini saya juga akan memberikan konseling ya Bu ya, terkait dengan diet DM dan diet rendah protein yang akan Ibu jalankan. Proses evaluasi pelaksanaan praktikum diet PTM dilakukan oleh intern PLP dan dosen pembimbing. Sebaiknya diagnosis medis tidak perlu disebutkan ke pasien. Terus pengukuran antropometri juga sebaiknya harus sesuai dengan SOP. Evaluasi dan pengendalian dari mahasiswa terkait pelaksanaan secara keseluruhan dilakukan dengan media pengisian kuesioner kepuasan. Proses penilaian untuk praktikum diet PTM dilakukan langsung sesaat setelah tutorial menggunakan spreadsheet. Penilaian meliputi proses blended learning simulated internship, implementasi perencanaan menu, dan laporan kasus harian. Pengendalian internal juga dilakukan dengan checklist capaian kompetensi, kesesuaian dengan RPS, jadwal, SOP atau IKA dan juga pedoman, serta standar prokes dari Satgas COVID-19 Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Proses peningkatan untuk praktikum diet PTM meliputi metode. Sebelum pandemi tidak terdapat praktikum secara simulated internship. Sesaat setelah terjadi pandemi COVID-19, pembelajaran dilakukan melalui Google Meet dan diskusi melalui Google Classroom. Seiring dengan berjalannya waktu dan pandemi COVID-19 belum berakhir, metode pembelajaran ditingkatkan dan dikembangkan menjadi blended simulated internship. Penggunaan alat praktikum dan bahan ajar juga ditingkatkan serta dikembangkan menggunakan hasil penelitian dosen dan PLP. Misalnya, penggunaan kursi roda M20 untuk alat ukur antropometri. Demikian gambaran mengenai kegiatan praktikum dietetika penyakit tidak menular dengan prinsip PPEPP menggunakan metode blended simulated internship. Semoga bermanfaat dan menginspirasi, karena inovasi tidak boleh berhenti. Sampai jumpa di inovasi kami selanjutnya, sahabat gizi Yogyakarta.